Kalau dalam keadaan darurat, ya boleh-boleh saja. Tetapi sejatinya saya sangat tidak menyukai pelajaran dengan daring. Oke, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan pertama, apakah Bapak setuju dengan adanya pembelajaran daring? Tidak setuju, Mengapa, Pak? karena anak saya masih TK, masih banyak pelajaran yang belum dimengertinya. Karena kalau melalui daring itu tidak memuaskan. Sudah, itu saja. Baik, Bu. Pertanyaan pertama, apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran daring? Setuju, Alasannya, Bu? daripada sama sekali tidak belajar. Lebih baik daring ya kan? Daring. Bener, Bu. Pertanyaan pertama, apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran daring? Tidak, Kenapa, Bu? semakin ribet dengan belajar daring. Baik, Bu. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran daring, Bu? Saya setuju saja, karena cuma ini jalan satu-satunya agar anak kami bisa belajar di masa pandemi. Baik, Pak. Yang kedua, kendala apa yang sering terjadi saat anak Bapak belajar daring, Pak? Kendala lingkungan yang dekat dengan kebisingan. Juga dalam hal sarana seperti HP tidak maksimal. Saya rasa itu yang paling utama. Oh iya, Pak. Yang kedua, Pak, kendala apa yang sering terjadi saat anak Bapak belajar daring, Pak? Satu, pakai datanya. Terus itu HP tidak memadai, memori terlalu penuh. Jika punya video, orang tuanya, muridnya. Pertanyaan kedua, Bu, kendala apa yang sering terjadi saat anak Ibu belajar daring, Bu? Pertama paket, dan kedua tidak, soalnya kalau tidak tahu ya itulah kendalanya. Pertanyaan kedua, Bu, kendala apa yang sering terjadi saat anak Ibu belajar daring, Bu? Boros paket. Seminggu sampai habis 25 giga, 100.000. Yang kedua, kendala apa yang sering terjadi saat anak Ibu belajar daring, Bu? Yang pertama itu pastinya pakai internet yang sering lola, sehingga belajar anak saya sering terganggu. Yang kedua, HP anak saya itu kongsi, sehingga belajarnya ya ribet lah. Dan yang terakhir, Pak, yang ketiga, jika pandemi ini berakhir, apakah Bapak setuju pembelajaran daring tetap dilanjutkan? Pasti tidak setuju karena pelajaran tatap muka saja belum hasilnya maksimal, apalagi daring. Terus terang saya sangat tidak setuju. Baik, Pak, pertanyaan terakhir yang ketiga, jika pandemi berakhir, apakah Bapak setuju pembelajaran daring tetap dilanjutkan? Tidak setuju, Mengapa, Pak, Bapak tidak setuju? karena pandemi sudah berakhir. Jadi pemerintah seharusnya sudah bisa menegaskan untuk belajar bertatap muka dengan guru dan murid-murid lainnya. Yang terakhir, Bu, yang ketiga, jika pandemi ini berakhir, apakah Ibu setuju pembelajaran daring ini tetap dilanjutkan? Tidak setuju. Kenapa, Bu? Karena kalau sudah tidak ada COVID ya bagusan tatap muka. Jika pandemi berakhir, apakah Ibu setuju pembelajaran daring ini tetap dilanjutkan? Kalau pandemi Berakhir? berakhir, kalau bisa tatap muka. Tapi kalau belum ya setujulah. Daripada dia belajar juga ya kan, Bu? Ya. Oke, Bu, pertanyaan ketiga yang terakhir. Jika pandemi berakhir, apakah Ibu setuju pembelajaran daring tetap dilanjutkan? Ya tidak setuju lah, karena kalau corona udah habis, ngapain lagi daring? Bagusan tetap muka aja lah. Baiklah, saya akan mencoba memberikan solusi terhadap masalah yang telah Bapak, Ibu, orang tua murid utarakan, yaitu masalah pakai internet. Sebenarnya pakai internet itu tidak mahal, bukan menjadi masalah untuk pembelajaran daring. Karena jika pembelajaran tatap muka itu sama dengan pelajaran daring. Karena pembelajaran tatap muka, orang tua akan memberikan uang jajan kepada anaknya. Sedangkan pada pembelajaran daring, uang jajannya itu tidak diberikan, sehingga uang jajan itu bisa kita alih fungsikan menjadi uang paket data untuk pembelajaran daring. Dan yang kedua itu yang sangat saya harapkan yaitu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Agar kita bisa memutuskan tali corona ini, agar kita bisa mewujudkan pembelajaran tatap muka.